Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang motivasi pengusaha sukses. Pengertian motivasi. Motivasi adalah kekuatan tak tampak yang memisahkan kita dari mereka yang hanya bercita-cita, tetapi yang tidak bersungguh-sungguh bila tujuan itu arah, maka motivasi adalah tenaga untuk menjalaninya. Berikut ini adalah beberapa rahasia motivasi yang harus dimiliki seorang pengusaha atau pengusaha agar usahanya bisa sukses. 1. Kerja keras. Kesuksesan sebuah bisnis tidak akan bisa didapatkan dengan cara yang instan. Kamu harus siap untuk bekerja keras dan berkorban segalanya, mulai dari waktu, tenaga, pikiran, hingga uang. Dengan begitu, pastinya kemampuan kamu akan lebih terasah dan mental kamu siap untuk menghadapi berbagai tantangan. 2. Bangun sistem bekerja. Saat kamu sudah berani untuk memulai sebuah bisnis, hal pertama yang harus kamu fokuskan adalah sistem dari bisnis itu sendiri. Dengan memiliki sistem bisnis yang baik, perjalanan bisnis kamu akan meraih kesuksesan akan lebih mudah dan lancar. Mulai dari titik ini, bisnis kamu akan lebih berpotensi untuk meraih pundi-pundi keuntungan. 3. Pantang menyerah. Yang namanya menjalankan bisnis, pasti ada naik turunnya, pasang surutnya, hingga untung ruginya. Namun, jangan jadikan hal tersebut sebuah halangan untuk kamu bisa meraih kesuksesan. Jadikan kegagalanmu menjadi sebuah pembelajaran. Pastikan kamu memiliki sikap yang pantang menyerah untuk terus bangkit dan memulai kembali. 4. Kembangkan ide. Modal awal dalam memulai bisnis tentu saja adanya sebuah ide, di mana ide ini nantinya akan menjadi sebuah pondasi dalam membangun sebuah bisnis yang sukses. Namun, ide tidak akan datang begitu saja, sebab kamu perlu mengembangkan dan melatih diri sendiri, agar kualitas diri kamu juga meningkat. 5. Optimis. Berbagai hal seperti rintangan dan kegagalan yang dihadapi dalam menjalankan usaha akan terasa sangat berat dan sulit untuk dijalankan. Namun, jika kamu bisa untuk selalu think positif, salah satunya seperti menanamkan rasa optimis dalam diri, tentunya kamu akan bisa lebih baik untuk menghadapi segala persoalan dalam bisnis yang akan kamu kembangkan. 6. Open-minded. Dalam menjalankan sebuah bisnis, kamu pasti akan menemukan banyak perubahan dan juga kondisi yang akan dihadapi, seperti tren pasar hingga hype yang seringkali berubah dengan pesatnya. Untuk menyikapi hal tersebut, pastikan kamu untuk selalu berpikiran terbuka dan siap menerima masukan, kritik atau saran. Selagi baik untuk kamu, kenapa tidak? 7. Profesional. Sikap profesional wajib dimiliki setiap orang, mulai dari lingkungan perkantoran hingga lingkungan bisnis. Sikap yang profesional seperti ini akan membantu kamu agar tetap fokus pada rencana yang ingin kamu lakukan untuk memajukan sebuah bisnis. Bukan hanya itu saja, sikap profesional juga bisa membuat kamu lebih tegas, lugas, dan cepat dalam menghadapi setiap persoalan yang datang. 8. Tekun dan berdoa. Setiap yang kita lakukan pasti selalu ada izin dari Tuhan Yang Maha Esa. Jika kamu sudah melakukan berbagai macam usaha untuk menjalankan sebuah bisnis, jangan lupa juga iringi dengan ketekunan dengan rajin berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar jalanmu untuk meraih sebuah kesuksesan
dalam berbisnis bisa lebih mudah dilakukan. 9. Dukungan di balik layar. Mutlaknya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu butuh orang lain untuk hidup. Hal inilah yang juga berlaku di dalam dunia bisnis. Kamu perlu dukungan dari lingkungan orang-orang terdekat, seperti partner kerja, terutama keluarga dan orang tua, yang akan memberikan kamu banyak masukan positif dan membangun. Maka dari itu, kamu membutuhkan dukungan agar segala jenis masalah dan tantangan yang kamu hadapi akan lebih mudah untuk dilalui. 7. Motivasi diri yang diketahui pengusaha-pengusaha sukses. 1. Pengusaha sukses tahu apa yang seharusnya mereka lakukan dalam hidup. Motivasi itu sangat luas, bervariasi, dan terkadang rumit. Namun, semua motivasi memberikan jawaban atas pertanyaan seperti, mengapa saya ada pada posisi ini, apa tujuan hidup saya, dan Anda harus mengetahui mengapa Anda hidup untuk menjadi benar-benar hidup. Untuk itu, Anda perlu menentukan tujuan hidup Anda. Apa hal yang Anda akan lakukan untuk mencapai tujuan hidup Anda, dan Anda sudah selangkah lebih maju untuk menuju kesuksesan. 2. Mereka tahu apa yang harus mereka lakukan setiap hari. Bila Anda tahu apa yang seharusnya Anda lakukan dalam hidup, Anda dapat menentukan apa yang harus Anda lakukan setiap hari. Pengusaha sukses menentukan tugas dan tujuan mereka setiap memulai hari Anda. Anda bisa menentukan tujuan Anda setiap bulan, kemudian tujuan setiap minggu, dan terakhir setiap hari untuk mencapai tujuan besar Anda. Hal ini akan memotivasi diri Anda untuk tetap berjalan sesuai tujuan yang sudah Anda tentukan sendiri dan jangan berhenti. 3. Persiapkan kondisi mental setiap hari. Membuat rencana setiap hari tidaklah cukup. Anda pun harus mempersiapkan kondisi mental Anda dengan 4 cara memotivasi diri ini. Yang pertama, musik merupakan cara yang cepat membantu pikiran Anda menjadi lebih kuat dan bersemangat. 2. Buatlah album di ponsel Anda untuk hal-hal yang Anda inginkan dalam hidup. 3. Lihat tujuan hidup Anda setiap hari, baik sebelum tidur atau setelah bangun pagi. 4. Banyak kata-kata motivasi atau hal-hal yang memberikan motivasi hidup, baik secara online maupun offline. 4. Pengusaha sukses tidak hanya mengandalkan disiplin diri saja. Ada aura rasa hormat dan harga diri yang mengelilingi orang-orang yang melakukan disiplin diri. Melakukan disiplin diri sendiri atau kemauan keras diibaratkan seperti otot yang akan merasa lelah jika terlalu sering digunakan dan terbatas. Maka itu, Anda tidak bisa hanya mengandalkan disiplin diri Anda sendiri, karena disiplin diri bisa melemah atau menurun. Akan tetapi lakukan pula motivasi diri yang dalam dan mendasar akan mendukung Anda. Anda melakukan disiplin diri untuk meningkatkan usaha Anda, tapi jangan mengandalkannya. 5. Pengusaha sukses menulis peraturan bagi diri mereka sendiri. Semua manusia dikelilingi oleh orang-orang terdekat, kelompok, kultur, dan berbagai faktor eksternal yang akan mempengaruhi persepsi, tujuan, visi, dan impian seseorang. Namun, orang yang memiliki motivasi diri, mereka juga memiliki keberanian untuk menciptakan peraturan dalam hidupnya sendiri. Seseorang yang mampu mengatasi tekanan eksternal tersebut dan membuat buku panduan hidupnya sendiri akan menciptakan pribadi yang luar biasa. Dengan kata lain, mereka yang memiliki motivasi diri selalu menetapkan standar mereka sendiri dan merupakan standar yang tinggi, seperti
Saya akan bangun pukul 5 pagi setiap hari. Saya tidak akan makan gula. Saya tidak akan menonton TV. Saya akan bekerja setiap akhir pekan. Saya akan menjauhkan orang yang memberikan pengaruh buruk dari hidup saya. Standar tinggi memang sulit dipertahankan, namun mereka yang memiliki motivasi besar akan membantu mereka mencapai prestasi tinggi. 6. Mereka menjalankan tujuan yang gila. Cara sukses yang dilakukan oleh pengusaha sukses untuk mendorong dan memotivasi diri adalah dengan menentukan tujuan. Menurut penelitian psikolog, ahli saraf, dan ilmuwan lainnya, menetapkan tujuan akan menanamkan pada diri sendiri, seolah-olah Anda telah menyelesaikannya. Artinya, dengan menetapkan sesuatu sebagai tujuan, berapapun kecil atau besar, dekat atau jauh di masa depan, sebagian otak akan percaya bahwa hasil yang diinginkan adalah bagian penting dari diri Anda. Menentukan tujuan akan menjadi pendorong yang kuat dalam mencapai hasil yang Anda tetapkan. Dalam perjalanan, ada yang menertawakan tujuan besar orang lain. Beberapa mencemooh tujuan tersebut. Tetapi ada orang yang menetapkan tujuan gila dan mereka mencapai hal-hal besar lalu menjadi pengusaha sukses. 7. Pengusaha sukses tidak pernah melupakan tujuan mereka. Hanya menetapkan tujuan tidak dengan sendirinya mendorong Anda menjadi termotivasi dan mencapai kesuksesan. Anda harus selalu mengingat tujuan Anda setiap hari, baik ditaruh dalam ponsel, ditempelkan ke komputer, atau digantung pada dinding. Selalu tempatkan tujuan Anda dalam pikiran Anda, dan Anda tidak pernah kehilangan motivasi diri. Kisah inspiratif pengusaha sukses di Indonesia. 1. Bob Sadino. Bob Sadino terlahir di Lampung 9 Maret 1939. Mendiang pengusaha dengan nama lengkap Bambang Mustari Sadino ini termasuk salah satu pengusaha sukses yang sempat mengalami jatuh bangun sebelum akhirnya menorehkan kesuksesan besar. Setelah sekitar 9 tahun menjadi pegawai, Bob memutuskan untuk berhenti dan banting setir menjadi pengusaha. Usaha pertama yang dirintis adalah bisnis penyewaan mobil. Dengan hanya bermodalkan satu mobil Mercedes dan ia supir sendiri. Namun karena musibah kecelakaan yang menimpanya saat mengemudikan mobil yang disewakannya itu, bisnis itu pun berhenti di tengah jalan. Tidak putus semangat, ia kemudian beralih profesi sebagai buruh bangunan yang dibayar dengan upah harian. Saat menjadi kuli tersebut, ia melihat adanya peluang bisnis yang lain, bisnis ternak ayam dan telur ayam negeri. Dengan modal pinjaman tetangganya, akhirnya Bob mulai menjalankan bisnis tersebut. Awalnya, Bob menawarkan sendiri dagangannya dari rumah ke rumah di wilayah sekitar tempat tinggalnya, terutama kepada para ekspatriat di bilangan Kemang, Jakarta. Bisnis telurnya tersebut akhirnya berubah manis dan ia mengembangkan sayap dengan menjual daging dan sayuran hidroponik. Berkat keuletannya, bisnis tersebut sukses dan ia pun mendirikan Camp Chicks, supermarket ternama yang menjual berbagai macam produk peternakan dan pertanian. Meski sudah sukses, ia tetap tampil sederhana dan kerap kali melayani sendiri para pelanggannya seperti keluarganya sendiri. 2. Susi Pujiastuti. Perempuan kelahiran 1965
yang sekarang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, di bawah Presiden Jokowi ini adalah seorang pengusaha yang terkenal tegas. Ia merintis bisnisnya di bidang perikanan dan kemudian maskapai penerbangan dari nol. Setelah memilih untuk berhenti sekolah sebelum lulus SMA, ia memulai usahanya sebagai pedagang pakaian dan bed cover. Setelah melihat potensi wilayah tempat tinggalnya, Pangandaran, sebagai penghasilan ikan, Susi lantas memanfaatkannya sebagai peluang bisnis dan beralih ke usaha perikanan. Dengan modal hanya 750.000 hasil dari menjual perhiasannya, ia mulai membelikan ikan dari tempat pelelangan dan memasarkannya ke sejumlah restoran setelah sempat tersendat. Bisnis Susi akhirnya berhasil menguasai bursa pelelangan ikan di Pangandaran dan bahkan kemudian merambah ke ekspor ikan dan lobster. Bisnis maskapai penerbangannya juga berawal dari bisnis perikanan tersebut. Untuk mengatasi masalah pengiriman ikan yang lambat apabila lewat darat atau laut, Susi membeli sebuah pesawat dari pinjaman bank untuk mengangkut produk lautnya, yang kemudian berkembang menjadi armada maskapai penerbangan Susi Air yang melayani rute pedalaman dan charter. 3. Gibran Rakabuming. Saat ini, nama Gibran Rakabuming mungkin sudah dikenal oleh hampir seluruh masyarakat Indonesia. Di luar fakta bahwa ayahnya Joko Widodo adalah seorang presiden negara Republik Indonesia, Gibran adalah pemilik sebuah bisnis di bidang catering dan wedding organizer dengan nama Chili Peri. Sebelum menjabat menjadi wali kota Solo, kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan akhirnya Presiden RI, ayahnya Joko Widodo merupakan pengusaha mebel. Namun, Gibran memilih untuk merintis usaha sendiri tanpa campur tangan ayahnya. Ia memulai usahanya dengan mengajukan pinjaman ke bank untuk modal. Meski sempat ditolak beberapa kali, akhirnya ia mendapatkan persetujuan dari salah satu bank dan dengan modal pinjaman tersebut, ia pun memulai Chili Peri dengan melayani pesanan partai kecil. Berkat kemampuan dan keuletannya sendiri, sekarang Chili Peri sudah banyak menangani order besar dengan jumlah tamu hingga ribuan orang, dan usaha Gibran pun semakin berkembang. 4. Hamzah Izul Haq. Pemuda kelahiran 1993 ini sudah membuktikan diri sebagai pengusaha muda yang sukses. Sejak kecil, ia sudah terlihat memiliki bakat berbisnis, yakni dengan berjualan kelereng, petasan, hingga koran. Ia juga pernah menjadi tukang parkir dan ojek payung. Saat tengah mengikuti seminar bisnis pelajar ketika masih duduk di bangku SMA, Hamzah ditawari pengusaha waralaba bimbingan belajar oleh seorang pemuda yang juga masih muda namun sudah memiliki bimbingan belajar dengan 44 cabang. Dengan bermodal uang 5 juta dan pinjaman 70 juta dari ayahnya, ia membeli salah satu cabang yang kebetulan ditawarkan untuk diambil alih seharga 175 juta. Sisanya yang sebesar 100 juta dibayar dengan dicicil dari keuntungan setiap semester. Usahanya itu semakin berkembang dan kini Hamzah sudah memiliki 3 lisensi waralaba bimbel dengan jumlah siswa di atas 200 orang setiap semester. Sejak akhir 2011, bisnis Hamzah telah resmi berbadan hukum dengan nama CP Hamasa Indonesia. Pemuda 22 tahun ini menjabat sebagai direktur utama. 5. Reza Nur Hilman. Bagi yang belum mengenal nama ini,
Mungkin kamu lebih mengenal keripik setan, Maicih. Ya, Reza Nur Hilman adalah nama pemuda yang berada di belakang produk keripik singkong ekstrak pedas yang populer itu. Reza memulai bisnis keripik singkong ini pada pertengahan 2010 seorang diri. Saat berusia 23 tahun, dengan modal awal 15 juta rupiah, untuk bisnisnya ini, ia menggandeng satu produsen keripik lokal di Bandung. Reza mengawali bisnisnya ini dengan melakukan pemasaran sederhana, yakni melalui platform media sosial Twitter, sebelum mengembangkan sayap dengan menerapkan sistem keagenan yang menggunakan istilah jenderal agar produknya bisa menggapai konsumen yang lebih luas. Para jenderal ini memasarkan produknya dengan cara berkeliling atau nomaden. Pemuda kelahiran Bandung 28 tahun yang lalu ini mengaku kunci kesuksesannya terletak pada cara berpikirnya yang out of the box, yaitu dengan tidak membuka toko seperti kebanyakan penjual sehingga membuat produknya eksklusif. Melalui Twitter, para jenderal memberitahu informasi lokasi penjualan setiap harinya. Cara pemasaran yang cukup unik ini terbukti berhasil mengangkat nama Maicih di dunia maya. Barusan setengah tahun saja, omset Maicih bisa mencapai 7 miliar per bulan. Angka yang fantastis, bukan? 6. Nicholas Kurniawan. Nama Nicholas Kurniawan mungkin belum terlalu familiar di telingamu. Namun saat ini, di usianya yang masih sangat muda, ia sudah sukses menjadi eksportir ikan hias termuda di Indonesia. Semua berawal dari kondisi keluarganya yang terpuruk dan terlilit hutang. Dan Nicholas pun berniat untuk mengubah nasibnya. Sempat mencoba berbagai bisnis, mulai dari asuransi, makanan, MLM, dan mainan. Jatuh bangun dan bahkan sempat tidak naik kelas saat kelas 2 sekolah menengah atas. Ia mulai bangkit kembali dan mencoba peruntungannya dengan menjual ikan hias secara online melalui situs Kaskus. Meski sempat beberapa kali ditipu oleh calon pembeli, bisnis ikan hias Nicholas kini sudah menjangkau luar negeri, dan dalam sebulan omsetnya bisa mencapai lebih dari 100 juta rupiah. 7. Yasa Singgi. Terlahir dari keluarga biasa-biasa saja, anak kelahiran 1995 ini memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis sejak sangat belia. Sejak berusia 15 tahun, setelah ayahnya terkena serangan jantung dan harus dioperasi, ia mulai mencari uang sendiri dengan menjadi pembawa acara di berbagai acara ulang tahun dan musik. Selain itu, masih di usia yang sama, ia mulai berbisnis online dengan menjual lampu hias. Namun dengan bertahan lama, karena persoalan pemasok, setahun kemudian, di usia 16 tahun, Yasa beralih ke bisnis mode. Sempat jatuh bangun dan diremehkan orang, hingga rugi ratusan juta rupiah dari berbagai bisnis, sebelum akhirnya ia berhasil membangun brand pakaian sendiri dengan mengusung nama Men's Republic. Selain itu, ia juga mengelola usaha konsultasi manajemen bernama MS Consulting, serta kompleks perumahan dalam bentuk kafling tanah di Bogor.